Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah selalu melindungi segala aktivitas kita, meridhoi segala aktivitas kita, dan melimpahkan syafaat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita nanti akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, Islam itu sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan. Kesehatan bukan hanya sekedar kondisi fisik yang baik, tetapi juga mencakup kesehatan mental dan spiritual. Dalam Al-Quran dan hadis terdapat banyak ajaran yang dapat dijadikan pedoman untuk hidup sehat. Antara lain adalah pola makan sehat. Seperti apa sih pola makan sehat itu? Makanan atau makan makanan halal yang bergizi. Islam selalu mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik untuk tubuh kita. Hindarilah makanan yang haram seperti daging babi, kemudian darah, minuman keras, dan beberapa jenis minuman yang lain yang tidak dibenarkan atau yang tidak dianjurkan dalam Islam. Makanlah secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai kita makan yang berlebih-lebihan. Nabi SAW mengajarkan untuk mengisi sepertiga perut dengan makanan, sepertiga dengan minuman, dan sepertiga lagi untuk udara. Dan jangan lupa kita selalu berdoa sebelum dan sesudah makan. Membaca doa sebelum dan sesudah makan merupakan sunnah yang baik untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan makanan. Pastikan makanan yang dikonsumsi itu bersih dan higienis. Berikutnya adalah kita hendaknya selalu beraktivitas fisik atau melakukan kegiatan olahraga. Apapun bentuknya, yang penting kita melakukan kegiatan olahraga, bisa jalan, jogging, atau bersepeda, atau yang lain. Dan tidak diperlukan atau tidak diharuskan untuk melakukan olahraga yang berat-berat. Ya. Anjuran berolahraga, ya, Islam menganjurkan untuk umatnya selalu berolahraga. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat aktif dan bugar. Kita tahu bahwa dalam ajaran Islam itu disebutkan bahwa seorang laki-laki itu harus pandai berenang, pandai berkuda, dan pandai memanah. Ya. Kemudian pentingnya berjalan kaki. Kaki, ya, ini adalah faktor utama yang menjaga kesehatan kita. Konon kabarnya bahwa penuaan itu dimulai dari kaki. Dengan melakukan berjalan kaki merupakan salah satu bentuk olahraga yang sangat sederhana, namun sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri merupakan bagian penting dari kesehatan. Islam mengajarkan untuk mandi besar setelah junub, berwudu sebelum salat, dan mencuci tangan sebelum makan.
Hal yang penting juga kita harus melakukan istirahat yang cukup. Tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk tidur sebelum tengah malam dan bangun sebelum subuh. Hindari begadang, karena begadang dapat mengganggu kesehatan tubuh dan pikiran. Menciptakan suasana tidur yang nyaman. Ciptakan suasana tidur yang nyaman dan tenang agar tidur kita betul-betul tidur yang berkualitas. Semakin tidur kita berkualitas, itu semakin baik. Seperti apa tidur yang berkualitas? Yaitu tidur yang betul-betul tidur, ya. Kalau dalam istilah barat mungkin disebutkan dengan deep sleep, ya, tidur yang dalam. Meskipun itu hanya sebentar kadang-kadang, tapi itu bisa betul-betul menjaga kesehatan kita, ya. Kesehatan mental dan spiritual. Lakukanlah sholat. Sholat merupakan tiang agama Islam. Selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat juga dapat memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hati. Berzikir, ya. Berzikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut namanya, dan zikir dapat membantu menenangkan hati dan pikiran kita. Banyak hal yang harus kita lakukan dalam berzikir ini, ya. Bisa dengan takbir, dengan bisa tahlil, dengan berselawat juga bisa. Dengan selawat kita akan mendapatkan, diharapkan akan mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad SAW nanti di yaumil kiamah, ya. Kemudian kita harus berbuat baik. Berbuat baik kepada sesama manusia dapat meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan dalam hidup kita. Hal yang lebih penting lagi adalah kita harus memiliki sifat yang sabar. Kesabaran adalah salah satu sifat terpuji dalam agama Islam. Dengan bersabar kita dapat menghadapi segala cobaan hidup dengan lebih baik. Kemudian berpandai-pandailah atau perbanyaklah bersyukur, karena mensyukuri atas nikmat yang telah Allah diberikan kepada kita dapat membuat hati menjadi lapang dan selalu merasa cukup. Pengobatan, kita boleh menggunakan pengobatan, ya. Menggunakan obat-obatan yang halal. Jika sakit, seorang muslim diperbolehkan untuk berobat dengan menggunakan obat-obatan yang halal. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain berobat, seorang muslim juga dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesembuhan. Menjaga hubungan baik dengan sesama. Hubungan yang baik dengan sesama dapat memberikan dukungan emosional yang sangat berarti saat sakit. Nah, dengan menjaga hubungan atau yang sering kita kenal dengan istilah bersilaturahmi, di situ disebutkan bahwa kalau kita rajin bersilaturahmi, maka akan menjadikan kita berumur panjang dan kita akan mendapatkan rezeki, ya. Cara hidup sehat menurut pandangan Islam sangatlah komprehensif, mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual. Dengan menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjaga kesehatan tubuh dan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Islam memandang kesehatan sebagai anugerah yang harus dijaga, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Semuanya memiliki keterkaitan yang erat dan saling mempengaruhi.
Dalam Al-Quran dan hadis banyak memberikan petunjuk tentang bagaimana menjaga keduanya agar seimbang. Keterkaitan kesehatan fisik dan mental dalam Islam. Tubuh sebagai amanah. Islam mengajarkan bahwa tubuh adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dengan baik-baik. Kesehatan fisik yang baik memungkinkan seseorang untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk dan beraktivitas sehari-hari dengan produktif. Jiwa yang sehat, ya, kesehatan mental yang baik akan melahirkan sikap positif, sikap optimis, dan ketahanan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Jiwa yang sehat akan mendorong seseorang untuk senantiasa bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Saling mempengaruhi. Ketika fisik sehat, seseorang cenderung memiliki pikiran yang positif dan tenang. Sebaliknya, ketika pikiran sehat, seseorang akan lebih mudah menjaga kesehatan fisiknya. Pandangan Islam tentang kesehatan fisik, ya. Pola makan sehat. Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan bergizi. Makanan yang baik akan memberikan energi yang cukup bagi tubuh dan menjaga kesehatan organ-organ dalam. Olahraga. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk berolahraga. Olahraga tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tetapi juga dapat meningkatkan mood dan mengurangi stres. Istirahat yang cukup, tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Kebersihan. Kita tahu bahwa kebersihan adalah sebagian dari Islam. Islam menekankan, ya, pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Pandangan Islam tentang kesehatan mental itu adanya iman yang kuat. Iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah benteng utama bagi kesehatan mental. Dengan beriman, seseorang akan merasa tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan dunia. Hal yang tidak kalah penting dan sangat penting yaitu dengan kita selalu mendirikan sholat. Sholat adalah tiang agama Islam. Selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat juga dapat memberikan ketenangan jiwa. Kemudian tadi sudah disebutkan yaitu adanya berzikir. Ya, berzikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Zikir dapat membantu menenangkan hati dan pikiran. Kembali lagi juga kita harus mengadakan silaturahmi, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, dapat meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan dalam hidup kita. Kesabaran adalah salah satu syarat terpuji dalam Islam. Dengan bersabar, seseorang dapat menghadapi segala cobaan hidup dengan lebih baik. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita harus menjaga keseimbangan, usahakan untuk menyeimbangkan antara ibadah, pekerjaan, dan istirahat. Nah, ibadah, pekerjaan, dan istirahat itu harus seimbang. Berpikir positif. Latihlah pikiran untuk selalu berpikir positif dan selalu mencari solusi jika menghadapi masalah. Jangan mudah menyerah. Carilah solusi terbaik dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat istikharah misalnya. Berkonsultasi jika mengalami gangguan mental yang serius, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater.
Kesehatan fisik dan mental merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dalam pandangan Islam. Dengan menjaga keduanya, kita dapat hidup bahagia dan bermanfaat bagi sesama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kesalahan dan kekurangannya, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.